perkampungan budaya Betawi dengan Setu Babakannya adalah suatu tempat yang sangat menarik keberadaannya di tengah kota Jakarta. Kalau ondel-ondel yang kita jual itu dari yang kecil tuh kayak model pensil ondel-ondel gitu. Jadi pensil di ujungnya itu ada bentuk ondel-ondel gitu. Kita juga ada ondel-ondel dari kok tuh yang ukurannya segede kok, dan ondel-ondel dari botol Yakult sampai ukuran 2,5 meter yang buat pajangan itu, yang buat ngarah gitu. Saya emang sengaja ke sini cari-cari yang utama apa nih? Ondel-ondel, karena kebetulan cucu saya seneng banget ondel-ondel tuh. Iya, jadi kalau dia ngeliat ondel di jalan di mana pasti dia minta. Makanya saya datang mari karena di sini banyak pilihannya. Kota Jakarta sudah berusia ratusan tahun. Penduduk asli kota ini, yaitu masyarakat Betawi, tetap diakui di tanah kelahirannya. Ini dibuktikan dengan adanya pusat perkampungan Betawi di Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Perkampungan Budaya Betawi atau PBB Setu Babakan lahir lewat surat keputusan Gubernur nomor 92 tahun 2000. Tetapi jauh sebelum itu, masyarakat Betawi yang tergabung dalam Badan Musyawarah atau BAMUS Betawi berkeinginan untuk memiliki tempat agar seni budaya Betawi bisa dilestarikan. Melalui pengkajian hingga tinjauan lokasi, Kelurahan Srengseng Sawah akhirnya disepakati dan ditetapkan menjadi kawasan pelestarian budaya Betawi. Sebab daerah ini merupakan kawasan yang masih terjaga keasrian lingkungannya dengan memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata budaya Betawi. Maka dilakukanlah kajian oleh Lempek UI, dilakukan peninjauan, kerorotan ke Jakarta Barat, Srengseng, ke Condet, kemudian ke Jakarta Pusat, ke Kemayoran, kemudian juga di Kampung Srengseng Sawah yang sekarang jadi perkampungan budaya Betawi. Setelah dilakukan kajian oleh Lempek UI, dibawa ke dalam forum-forum diskusi, maka disepakati dan dipilih Kelurahan Srengseng Sawah, Kampung Kalibata ditetapkan menjadi kawasan pelestarian budaya Betawi melalui SK Gubernur 92 tahun 2000. Maka sejak itu dibangunlah rumah-rumah contoh yang disebut embrio di kawasan sisi sebelah selatan, rumah adat Betawi, galeri, dan wisma. Dan mulailah bergulir perhatian orang untuk datang dan melihat rumah-rumah contoh Betawi. Itu awal mulanya. Di kawasan seluas 289 hektar ini berdiri juga puluhan rumah adat Betawi.
Tak jarang pula pertunjukan kesenian Betawi ditampilkan seperti lenong, silat, hingga tarian. Itu harus serentak berbarengan bersama-sama. Ya kita lindungi, ya kita bina, ya kita kembangkan, ya kita manfaatkan. Hasil dari itu akan lahirlah nilai-nilai yang namanya nilai-nilai budaya. Yaitu membangun karakter manusia Indonesia yang berbudaya. Hasil dari pembangunan nilai-nilai tadi adalah produk budaya yang namanya seni musik, seni teater, seni kriya, dan berbagai macam karya-karya seni. Arsitektur, bangunan, dan segala macamnya. Itu yang kita inginkan dan sekarang sudah bisa dilihat di perkampungan budaya Betawi. Bangunan tradisi Betawinya bisa kita lihat di perkampungan budaya Betawi. Permainannya bagian dari tradisional juga bisa kita lihat. Kemudian ritusnya juga. Kemudian pemanfaatannya kita gelar seni budaya Betawi. Potret keaslian budaya Betawi bisa terlihat di Setu Babakan. Disinilah masyarakat bisa menemukan tradisi Betawi asli, mulai dari makanan hingga contoh bentuk rumah adat Betawi. Setu Babakan merupakan kawasan cagar budaya Betawi yang masih asri dan lestari. Kawasan ini memiliki lahan seluas 289 hektar, yang 30% diantaranya dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan perkampungan budaya Betawi terdapat 2 zona yang disesuaikan dengan peraturan gubernur sebagai pedoman, yaitu zona statis milik pemerintah dan zona dinamis milik warga. Zona berstatus milik pemerintah yang ada di perkampungan budaya Betawi ini kemudian terbagi menjadi beberapa zona. Salah satunya zona A atau zona MH Tamrin. Di zona MH Tamrin tersaji beragam potensi wisata, seperti rumah adat Betawi, ruang serbaguna, hingga museum. Pembangunan di perkampungan budaya Betawi itu sudah ada pergub tentang pedoman pembangunannya. Di mana dalam melakukan pembangunan kita membagi dalam zona-zona. Zona kesenian, ya, zona dinamis, masyarakat, zona edukasi dan segala macamnya. Nah, sekarang kita zona ini kita bagi dalam 2 zona. Zona dinamis dan zona statis. Zona MH Tamrin. Apa potensi wisatanya? Di sini ada museum, ada rumah-rumah contoh, ada tanaman-tanaman langka, ada praktek membuat stek batang pohon alpukat sebagai endemi buah asli perkampungan budaya Betawi yang disebut alpukat Ciputat. Ada empang,
ada sarana-sarana permainan tradisional gitu ya. Ini untuk ada teaternya, untuk pemanfaatan seni budaya, teater terbuka, ada ruang serbaguna-nya. Museum Betawi menjadi tempat yang melengkapi kawasan Setu Babakan. Bangunan ini berdiri di atas tanah seluas 3,2 hektar. Pembangunan museum dimulai pada 2012 dan selesai pada 2015. Museum Betawi terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang bisa dieksplor para pengunjung. Pengunjung juga bisa mempelajari lebih dalam mengenai tradisi khas Betawi, mulai dari peralatan seni hingga baju adat pernikahan. Syukur alhamdulillah di zona A ini ada sebuah gedung yang kita banggakan. Kebetulan gedung ini nuansanya agak ke Belanda-Belandaan ya. Kebetulan ini adalah mimpi saya ketika dulu saya ditugaskan sebagai sekretariat tim pengelola di zona embrio, zona yang pertama kali dibangun. Kemudian saya ditugaskan studi banding ke Belanda, belajar tentang permusiuman. Kita membuat plan perencanaan bagaimana membangun museum. Dari mulai pembebasan lahannya, penyiapan lahannya, sampai membuat perencanaan museum. Jadilah museum yang sekarang kita lihat dan baru terwujud dari tahun 2000 lempeng kalau orang Betawi. Kemudian secara formal saya ke Belanda 2010. 2012 baru mulai dibangun dan 2015 selesai. Pada 2017, Museum Betawi diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan museum ini menjadi satu-satunya museum yang memiliki perizinan lebih dulu dari museum-museum lainnya. Museum Betawi sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai museum yang resmi. ...2017 diresmikan oleh Presiden Pak Joko Widodo. Dan Museum Betawi adalah satu-satunya museum baru yang perizinannya lahir lebih dulu dari museum-museum yang sudah ada. Izin TDUP-nya dan sekarang malah sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai museum yang resmi. Tentu menjadi kebanggaan kita, apa yang kita perjuangkan sudah ada, tinggal kita menyempurnakan koleksi-koleksi yang ada. Terdapat ruangan galeri 8 ikon di lantai 1 Museum Betawi yang menampilkan ondel-ondel, replika rumah adat, batik Betawi,
hingga kuliner khas Betawi seperti kerak telur dan bir peletok. Semua benda-benda itu tertata rapi di dalam ruangan. Sementara di lantai 2 museum terdapat koleksi peralatan rumah tangga yang dahulu sering digunakan orang-orang Betawi untuk menghiasi rumah mereka. Diharapkan koleksi yang ada di Museum Betawi dapat terus dilengkapi oleh generasi penerus bangsa. Kehadiran museum ini dapat menjadi sarana edukasi khususnya dalam mempelajari budaya Betawi. Jika berkunjung ke perkampungan budaya Betawi, Setu Babakan, tak lengkap rasanya jika tak membawa pulang oleh-oleh khas Betawi untuk keluarga hingga sahabat. Di kawasan ini terdapat deretan kios berburu oleh-oleh, salah satunya Betawi Online Gallery. Di sini terdapat aneka produk khas Betawi mulai dari busana, kuliner seperti bir peletok hingga ondel-ondel berukuran kecil sampai ukuran besar. Semua diproduksi di sini dan dijual di tempat ini. Di Betawi Online ini kita ngejual oleh-oleh dari cemilan, terus kayak souvenir, ondel-ondel, kaos, kain, dan pakaian tradisional khas Betawi. Kalau ondel-ondel yang kita jual itu dari yang kecil tuh kayak model pensil ondel-ondel gitu. Jadi pensil di ujungnya itu ada bentuk ondel-ondel gitu. Kita juga ada ondel-ondel dari kok tuh yang ukurannya segede itu, dan ondel-ondel dari botol Yakult sampai ukuran 2,5 meter yang buat pajangan itu, yang buat ngarang gitu. Selain diburu pembeli lokal, aneka oleh-oleh khas Betawi juga laris manis di pasar internasional. Pembelinya berasal dari berbagai negara seperti Hong Kong, Jepang, Amerika, Inggris, dan Belanda. Kita pembeli karena kita jual online, jadi pembeli Indonesia udah pasti, Indonesia sama ke luar. Kita juga pernah ngirim ke luar negeri ya. Jadi kita udah pernah ngirim tadi ke Hong Kong, ke Jepang, ke Amerika, ke Manchester, Inggris juga udah pernah. Gitu, dan Belanda. Kesini saya emang sengaja kesini cari-cari yang utama apa ini, ondel-ondel, karena kebetulan cucu saya seneng banget ondel-ondel tuh. Iya, jadi kalau dia ngeliat ondel di jalan di mana pasti dia minta, makanya saya datang mari karena di sini banyak pilihannya. Produk oleh-oleh Betawi juga dipasarkan secara daring, harganya pun bervariasi.
Selain itu, ondel-ondel untuk arak-arakan juga bisa dipesan dengan ukuran 2,5 meter seharga Rp4,5 juta. Perkampungan budaya Betawi Setu Babakan menjadi destinasi wisata paling lengkap dan menarik. Setu Babakan bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Setu Babakan, benteng terakhir pelestarian budaya Betawi di Jakarta. Tempat ini tetap lestari dan penting untuk dijaga generasi ke generasi agar tak punah tergerus zaman.